Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik peliputan, cara penulisan, dan juga tujuan berita serta artikel. Materi yang saya dapatkan pada video kali ini berasal dari presentasi atas kelompok 2 di dalam kelas saya pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Ya, langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu mengenai teknik peliputan berita. Teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah masyarakat. Jadi yang namanya teknik adalah sebuah cara yang dilakukan oleh para wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan sebuah informasi yang tengah terjadi atau sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, diantaranya itu adalah cara-caranya itu wawancara. Wawancara itu menanyakan langsung kepada para saksi ataupun korban ataupun para pelaku. Kemudian adalah jumpa pers atau konferensi pers yang biasanya dilakukan oleh para kepolisian. Kemudian ada juga konferensi pers ataupun jumpa pers lainnya, dan juga wisata pers serta siaran-siaran pers. Itu adalah cara-cara atau teknik-teknik peliputan berita yang biasa dilakukan oleh para wartawan dan juga jurnalis. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara teknik peliputan berita, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana penulisan berita. Teknik peliputan berita adalah cara yang digunakan oleh reporter dalam menulis suatu laporan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Jadi, bagaimana caranya para reporter menulis sebuah berita atau menulis sebuah kejadian yang sudah atau tengah terjadi di masyarakat. Nah, diantaranya terdapat tiga teknik yang dicantumkan para pemateri dalam sebuah PowerPoint-nya. Yang pertama dimulai dari struktur berita. Nah, pada video sebelumnya yaitu membahas mengenai berita, itu kita sudah sedikit menyinggung mengenai satu struktur penulisan berita, yaitu tentang piramida. Di mana jikalau piramida adalah di atas itu lead, kemudian di tengah itu isi, dan yang terakhir itu adalah penutup, di mana itu memiliki komposisinya tersendiri. Nah, yang terdapat dua lagi struktur penulisan berita, yaitu yang pertama adalah piramida terbalik. Yang piramida itu seperti ini, dan piramida terbalik itu seperti ini, di mana komposisi daripada judul itu atau teras berita itu lebih besar, kemudian di tengahnya itu terdapat isi, dan yang terakhir adalah penutup gitu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah paralel, di mana komposisinya itu sama antara teras berita atau judul berita, kemudian ada isi, dan juga yang terakhir adalah penutup. Nah, itulah tiga struktur berita yang digunakan untuk menulis sebuah berita. Yang kedua adalah cara penulisan berita dengan memerhatikan formula penulisan berita. Yang disampaikan para pemateri dalam sebuah PowerPoint-nya terdapat 5 formula penulisan berita. Yang pertama adalah akurasi atau ketepatan. Yang kedua adalah brevity ataupun singkat. Yang ketiga adalah clarity, kejelasan. Yang keempat adalah simplicity atau sederhana. Dan yang terakhir adalah sincerity atau kejujuran. Dan cara terakhir yang disampaikan para pemateri untuk menulis berita yaitu adalah berita harus memiliki keselarasan dan juga kesinkronan. Nah, berikutnya adalah cara penulisan artikel. Yang disampaikan para pemateri dalam PowerPoint-nya terdapat 8 langkah untuk menyusun artikel. Yang pertama adalah pemahaman topik, yaitu kedua penentuan tujuan, ketiga adalah penelitian, keempat adalah penyusunan outline, yang kelima pengembangan konten, yang keenam itu menentukan judul, yang ketujuh pengeditan dan revisi, dan yang kedelapan adalah penyuntingan akhir. Itulah cara-cara penulisan berita dan juga artikel yang dipakai atau digunakan oleh para wartawan dan juga jurnalis. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tujuan-tujuan berita dan juga artikel. Ya, yang pertama adalah tujuan penulisan berita. Di antaranya ada 6 poin. Yang pertama adalah menyampaikan informasi yang akurat dan benar, kemudian memberikan informasi yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pembaca, mempengaruhi opini dan sikap pembaca, menghibur dan menginspirasi pembaca, mendorong pembaca untuk bertindak sesuai dengan informasi yang disampaikan, dan yang terakhir memberikan dampak positif bagi pembaca agar dapat berpikir kritis. Selanjutnya adalah tujuan penulisan artikel.
Tujuan penulisan artikel itu bervariasi tergantung dengan konten ataupun apa yang dibahas di dalam sebuah artikel tersebut. Namun secara umum, tujuan penulisan artikel adalah untuk memberikan informasi, mendidik membaca tentang suatu topik, kemudian membagikan pandangan atau opini, bahkan untuk juga menghibur para pembacanya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah materi yang saya dapatkan mengenai teknik peliputan, cara-cara penulisan, dan juga tujuan berita serta artikel dalam video kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.